Tiga pasangan calon di pemilihan Gubernur Jakarta sudah menuju ketua tim sukses masing-masing. Ketua tim ses diharapkan memiliki jurus jitu dalam memenangkan paslon. Ragam cara dilakukan para pasangan bakal calon kepala daerah di Jakarta dalam menarik simpati warga Jakarta agar turut mendukung dan memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah serentak 2024. Kehadiran ketua tim sukses dengan kekuatan dan karakternya masing-masing diyakini dapat memberikan pengaruh besar dalam meraup suara pemilih. Komedian sekaligus ketua tim pemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno, Cak Lontong, akan lebih fokus melakukan pendekatan politik riang gembira. Cak Lontong menilai strategi politik riang gembira yang akan ditawarkan ke masyarakat Jakarta akan mampu menyampaikan visi dan misi pasangan Pramono Rano dengan efektif. Bagaimana supaya tujuan dari Mas Pram dan Bang Dul membuat warga Jakarta bahagia ini bisa segera diwujudkan. Makanya kita ingin dalam mencapai membahagiakan warga Jakarta pun kita gunakan dengan cara-cara yang bahagia. Karena dengan cara bahagia dan dengan orang-orang yang sudah bahagia seperti Mas Pram dan Bang Dul inilah, maka kita punya modal untuk bisa membuat warga Jakarta bahagia. Sementara itu, politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria yang mengaku sudah ditelepon Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi Ketua Tim Sukses Ridwan Kamil Suswono akan melibatkan semua elemen masyarakat Jakarta maupun semua kelompok komunitas. Riza mengaku sudah membentuk susunan tim ses bersama 15 partai pengusung pasangan Ridwan Suswono dengan melibatkan tokoh-tokoh dari generasi milenial atau dari kalangan anak muda. Telah membentuk struktur dan tim sukses pemenangan pasangan Ridho dari 15 partai yang berkoalisi dan juga melibatkan tokoh-tokoh dan generasi muda, generasi milenial seperti sampaikan tadi Bang Emil, akan lebih banyak ya memberikan kesempatan generasi-generasi muda yang cerdas, yang keren, yang kreatif seperti Anggi nih, yang muda-muda, yang ganteng, yang cantik, yang memiliki integritas ya untuk bisa membantu ya pemenangan daripada pasangan Ridho. Dari strategi yang dibangun para tim sukses dari masing-masing pasangan calon kepala daerah di Jakarta, diharapkan warga Jakarta bisa menjadi warga yang cerdas, kritis, dan menentukan pemimpin yang bisa berdialog secara terbuka, sehingga dapat membawa Jakarta menjadi lebih baik. Tim Liputan Metro TV. Selain tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, ketua tim ses paslon juga menjadi faktor yang diperhitungkan dalam memenangkan paslon yang diusung. Seberapa penting faktor ketua tim ses sebagai penentu kemenangan paslon di Pilgub Jakarta? Kami akan membahasnya bersama dengan ketua tim ses pemenangan RK Suswono, Ahmad Riza Patria, juru bicara paslon Pramono Rano Aldi Perdana Putra, dan guru besar ilmu politik UIN Jakarta, Profesor Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Bang Riza, Mas Aldi, dan juga Prof. Burhan. Malam. Mirsa. Baik, terima kasih sudah hadir. Bang Riza, saya mulai dari Anda batal jadi Cawalko Tangerang Selatan karena tugas lain. Apakah ini yang dimaksud tugas lain tersebut akhirnya menjadi ketua tim ses RK Suswono? Ya mungkin ini salah satu tugas yang diberikan kepada saya dalam rangka memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono. Kita tunggu saja apa ada tugas lain dari pimpinan partai. Saya sebagai kader selalu patuh, taat, tertib, melaksanakan apa yang menjadi kebijakan keputusan partai untuk kepentingan bangsa, negara, kepentingan masyarakat banyak. Bang Riza, yang Anda ketahui kenapa Anda yang ditunjuk sebagai ketua tim ses RK Suswono?
Ya, saya nggak enak ya menilai diri sendiri ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh pimpinan, beberapa kali mungkin dianggap saya ini kan memang 50 tahun lebih tinggal di Jakarta, mengerti, memahami wilayah Jakarta, karakter masyarakat Jakarta, berinteraksi sebagai aktivis, berbagai organisasi, dan juga senang bersosialisasi dan sebagainya, dan juga banyak memimpin berbagai organisasi, dan pernah menjadi wakil gubernur DKI Jakarta, sehingga dianggap mengerti betul, memahami program pemerintah daerah dengan Forkopindanya, dengan masyarakatnya, dan lain sebagainya. Dan juga saya kader partai yang sejak partai berdiri, saya terlibat aktif, dan lain-lain. Saya kira biar masyarakat yang menilai apakah saya ini baik atau tidak baik, pantas atau tidak pantas menjadi ketua tim sukses, saya serahkan kepada penilaian masyarakat. Ya, Mas Aldi, kalau di kubu RK Suswono kita sudah lihat ada Bang Riza Patria, bisa dibilang ini adalah politikus kawakan, pernah menjadi mantan wakil gubernur Jakarta, beda sekali dengan latar belakang Cak Lontong. Tidak khawatir? Tentunya tidak sih, karena kita harus melihat bahwa yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur, calon gubernur dan wakil gubernurnya kan adalah Mas Pramono dan Bang Rano, Bang Dul di sini kan, sehingga Cak Lontong ini diberikan tugas sebagai ketua tim ses ini bagaimana caranya untuk memenangkan kedua pasangan yang mungkin secara karakter Mas Pram ini sudah tahu tentang Jakarta, sudah tahu bagaimana, karena kan beliau ini ada di pemerintah pusat yang dimana dia pasti tahulah program-program atau permasalahan-permasalahan yang terjadi di Jakarta. Dan kalau Bang Dul ini malah terbaliknya, Jakarta udah tahu siapa Bang Dul, dan beliau juga pernah menjadi wakil gubernur juga kan di Banten, sehingga ditambah lagi dia benar-benar anak Betawi asli yang membuat warga Jakarta tahu mengenai Bang Dul ini. Nah, tinggal bagaimana caranya kita bisa membangun politik yang riang gembira. Nah, cocoklah di sini dipakai adalah Cak Lontong sebagai ketua tim ses, yang dimana diharapkan bisa mengambil suara sebanyak-banyaknya dengan gaya berpolitik yang tidak kaku dan bisa merangkul segala warna, segala kalangan, segala umur, yang dimana untuk memenangkan Bang Dul dan Mas Pram. Itu sih menurut saya. Oke, apakah karena tadi ingin mengusung politik merangkul, politik yang riang gembira, sehingga akhirnya menjadikan Cak Lontong sebagai ketua tim ses? Apakah ada faktor lain selain itu, Mas Aldi? Tentunya faktor-faktor itu kan sangat penting sebenarnya untuk bisa meraup suara masyarakat Jakarta. Yang seperti kita tahu bahwa masyarakat Jakarta ini menurut data BPS ini di tahun 2023 itu kalau tidak salah sekitar kurang lebih 8,2 juta, yang dimana itu 4,1 jutanya adalah perempuan dan 4 jutanya adalah laki-laki. Nah, lalu 40%-nya itu adalah pemilih di kalangan umur 17 sampai 34 tahun. Nah, yang dimana tentunya harus ada penetrasi politik yang dimana kita bisa mengambil suara tersebut. Mungkin pasti utamanya adalah melalui dengan gagasan-gagasan. Tapi yang kedua, kita harus bisa membuat produk-produk yang dimana orang tidak apatis lagi terhadap politik, tentunya ingin menggunakan hak pilihnya. Pertama dengan hati yang gembira dia mengikuti pesta pilkada ini, dan kedua mengetahui karakter setiap calonnya dengan cara yang berbeda. Nah, itu akan menjadi strategi kenapa Cak Lontong yang kita pilih sebagai ketua tim ses, karena pasti caranya ini sudut pandangnya akan berbeda dengan politisi maupun orang-orang yang pejabat yang terbiasa bermain di panggung politik gitu sih. Jadi kita berharapkan nuansa politik yang berbeda yang akan dibangun Cak Lontong, sehingga kita bisa mendapatkan panggung tersebut untuk bisa memenangkan Mas Pram dan Bang Dul, dan kita bisa mengeksekusi program-program yang tentunya akan pro kepada masyarakat Jakarta, khususnya menengah ke bawah. Oke. Prof. Buhan, sebenarnya seberapa penting faktor ketua tim ses dalam memenangkan pertandingan terutama di Pilkada Jakarta? Ternyata kami mengalami gangguan komunikasi dengan Prof. Burhan. Kami akan coba sambungkan kembali. Pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Dipersembahkan oleh
Baik, kami kembali lagi di Prime Time News. Prof Burhan sudah tersambung kembali. Tadi saya bertanya, Prof, sebetulnya seberapa penting sih faktor ketua tim ses dalam memenangkan pertandingan di Pilkada Jakarta? Sebenarnya faktor utamanya adalah kandidatnya sendiri. Ya. Nah, ketua tim ses itu memfasilitasi manajemen dan organisasi tim sukses dalam rangka menyukseskan calon yang mereka usung. Jadi bentuk kontribusinya itu tidak langsung. Yang langsung menentukan adalah apakah calon yang diusung itu punya daya tarik secara elektoral atau tidak. Yang kedua, tergantung juga apakah partai-partai pengusungnya itu bekerja atau tidak. Kalau misalnya tidak bekerja secara efektif, betapapun banyak calon tersebut diusung oleh partai yang mendukungnya, itu tidak akan punya dampak elektoral yang memadai. Oke, masih cukup jarang kita dengar ada public figure yang menjadi ketua langsung dari sebuah tim ses nih, Prof Burhan, dan itu terjadi di Jakarta, ada Cak Lontong. Menurut Anda akan seberapa kuat magnet Cak Lontong sebagai ketua tim ses untuk bisa mendulang popularitas dan juga elektabilitas bagi Pramono Rano? Kalau saya melihatnya sebenarnya Cak Lontong ini diusung terutama untuk memberi pesan dari sisi sosiologis ya. Karena warga Jakarta paling banyak kan etnik Jawa. Nah, Pramono Anung sendiri meskipun berasal dari Jawa tetapi tidak sepopuler figur selebritis seperti Cak Lontong. Kemudian Rano Karno kita tahu merepresentasikan etnik kedua terbesar di Jakarta yaitu Betawi. Jadi sepertinya ada pendekatan sosiologis yang sedang dikerjakan terutama oleh Pramono Rano Karno dengan memasang Cak Lontong. Meskipun tentu saja sebagai sebuah terobosan menarik juga nih Sylvia, karena kita tahu Ridwan Kamil bukan berasal dari dua etnik terbesar di Jakarta. Nah, kemudian pasangannya Pak Suswono meskipun berasal dari Jawa Tengah, tetapi kan yang dilihat dan kita tahu pesonanya juga belum terlalu terlihat ya. Tetapi mesin partainya Pak Suswono yang punya, yang militan, yang kebetulan menang dalam pilkada di Jakarta, di Pileg 2024 maupun di kota-kota satelit sekitar Jakarta seperti Bekasi, kemudian Kota Bogor maupun Kota Depok. Jadi kekuatan Ridwan Kamil Suswono itu terutama dari mesin partai, apalagi keduanya didukung oleh mesin koalisi yang sangat besar, tetapi kalau misalnya tidak mampu diefektifkan bisa juga jadi bumerang. Sementara Rano dan Pramono Anung yang kita tahu hanya didukung oleh partai yang terbatas, bertumpu pada PD Perjuangan, itu coba memakai pendekatan sosiologis, terutama untuk menarik segmen pemilih Jawa dan Betawi. Oke. 3 ketua tim ses dari 3 paslon di pilkada ini datang dari latar belakang yang kontras sekali. Kalau Bang Riza, politisi, kemudian Cak Lontong tadi dari dunia hiburan, kemudian ada tim ses atau ketua tim sesnya Darmakun, itu mantan Menkes Siti Fadila. Pertanyaan saya, Bang Riza, kenapa Anda lebih unggul ya dibandingkan kedua ketua tim ses lainnya? Ya kalau soal saya lebih unggul apa tidak, biarlah pengamat yang menilai, yang punya pengalaman, pengetahuan, dan masyarakat yang menilai. Saya tidak ingin menilai diri sendiri. Yang penting bagi kami adalah kalau pilkada itu kan seperti pilpres sebetulnya, figur pasangan calon itu menjadi penting dan utama. Dan alhamdulillah kami memiliki pasangan calon yaitu Bang Ridwan Kamil dan Suswono, itu punya pengalaman yang luar biasa sebagai kepala daerah di Bandung dan di Jawa Barat yang berprestasi. Pak Suswono juga pernah menjadi Menteri Pertahanan di era Pak SBY. Kami juga alhamdulillah didukung oleh partai-partai politik yang punya tidak hanya kursi tapi suara yang tinggi, tapi juga partai-partai yang memiliki kader-kader yang militan di Jakarta. Jadi memang kami punya modal yang baik di awal untuk memulai kompetisi dalam kontestasi pilkada di tahun ini. Dan sekali lagi kami selalu mengedepankan dialog,
diskusi dengan masyarakat, dengan warga. Jadi pasangan kami selalu turun ke bawah berinteraksi, berdialog, apalagi sekarang ini eranya era generasi muda, era milenial. Jadi alhamdulillah figur pasangan daripada Ridho ini memang sejak dulu selalu mengedepankan diskusi, dialog, berinteraksi dengan warga. Nah, Terlebih Mbak Riza lagi berbicara dengan soal figur, generasi kita muda. tahu dalam beberapa kesempatan terjadi penolakan yang diperlihatkan oleh warga terutama terhadap sosok RK. Karena RK adalah mantan Gubernur Jawa Barat, sangat orang-orang saja lebih kenalnya itu Kang Emil, belum terbiasa manggilnya Bang RK begitu ya. Bagaimana strategi komunikasi dari Anda selaku Ketua Tim Ses untuk membuat pasangan Anda terutama RK lebih bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat di Jakarta? Ya saya kira itu sesuatu yang wajar dalam sebuah proses ya, dalam pilkada ini juga kadang terjadi di beberapa daerah ya. Memang Kang Emil ini sangat populer luar biasa di Jawa Barat, bukan karena orang Jawa Baratnya, tapi lebih karena prestasinya yang luar biasa ketika memimpin Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Kemudian ketika kami coba hadirkan di Jakarta, sementara ada calon lain di Jakarta seperti Mas Anies, katakanlah ketika itu, maka orang selalu membandingkan antara Mas Anies, Ahok dengan RK, kira-kira begitu. Itu juga mungkin menjadi penyebab salah satunya bagi sebagian warga yang masih ingin ada Mas Anies umpamanya, sehingga melakukan penolakan dan sebagainya. Tapi setelah kami lakukan pendekatan dan cek di lapangan, ternyata warga senang sekali dengan Kang Emil yang senang berdialog, diskusi, orangnya sangat sopan, santun, cerdas, mau mendengarkan apapun yang menjadi keluhan dan harapan masyarakat, dan selalu bisa dengan kecerdasannya, pengetahuannya, dan pengalamannya memberikan solusi-solusi yang solutif, yang dapat dipahami, dimengerti oleh warga, bukan janji-janji. Saya geser sekarang ya yang ke Mas Aldi karena waktunya terbatas. Mohon maaf, pertanyaan yang sama Mas Aldi. Tantangan dari pasangan Pramono Rano kan bagaimana meningkatkan pengenalan publik terutama terhadap Mas Pramono Anung. Apa strateginya dari tim Ses Pramono Rano yang isinya ini kami lihat banyak sekali public figure. Bagaimana strategi untuk mendongkrak popularitas dan juga elektabilitas? Yang pertama memang harus diakui saat ini Mas Pram dan Bang Dul ini memang didukung hanya dengan dua partai kan, hanya dengan PDIP dan Hanura. Tapi kita melihat ke belakang bahwa Pak Jokowi ketika beliau maju sebagai Gubernur DKI pun juga hanya didukung oleh PDIP dan Gerindra. Dan tentunya itu bisa menjadi suatu kenyataan yang harus bisa kita terima bahwa partai pendukung memang menjadi faktor, tapi bukan menjadi penentu secara total 100% kemenangan pilkada hari ini. Karena sudah terbukti waktu itu Pak Jokowi dan Pak Ahok bisa menang di pilkada saat itu walaupun hanya didukung dengan minoritas partai. Terus yang kedua juga kita ini sedang bertanding di DKI Jakarta yang dimana para pemilihnya adalah pemilih-pemilih rasional. Nah, sesuai dengan statement Pak Cak Lontong adalah bahwa pemilih rasional ini mereka akan bisa berpikir rasional ketika mereka bahagia. Nah, bisa kita lihat di tahun 2023 itu tingkat kebahagiaan masyarakat Jakarta itu turun sekitar 70,6 tingkat rasio kebahagiaannya. Nah, kita berharap dengan kita bisa meningkatkan kebahagiaan mereka dengan produk-produk, dengan strategi dalam pemilihan, tentu kita bisa meningkatkan rasionalitas masyarakat Jakarta dalam melihat kepemimpinan yang tentunya di sini adalah sosok seorang Mas Pram dan Bang Dul. Yang kita lihat Mas Pram ini menjadi sosok penengah yang dimana kita tahu mungkin pilkada sebelum hari ini cukup panas. Nah, dengan adanya Mas Pram yang bisa menjadi sosok penengah sebagai orang yang bisa berkomunikasi dari segala kalangan, tentunya ini akan menjadi sosok yang baik dalam memimpin Jakarta ke depannya. Lalu dipasangkan dengan sosok seorang Bang Dul yang benar-benar asli orang Betawi yang tahu sekali permasalahan Betawi karena beliau ini hidup benar bahkan membawa nama Jakarta ini ke kancah nasional internasional melalui seninya sebagai Bang Dul kan.
Jadi benar menjadi kebanggaan ikon DKI Jakarta sebenarnya. Nah, di sisi lain juga tentunya Mas Pram ini saat ini itu yang disukai oleh masyarakat khususnya umur sekitar 70-34 yang menjadi faktor penentu karena jumlahnya 40% menurut saya adalah seorang pemimpin yang bisa mengeluarkan program yang bisa diterima, sederhana, tidak muluk-muluk. Nah, Mas Pram selalu berstatement bahwa dia Habis, sayang sekali. akan mencoba mengetahui setiap permasalahannya dulu, belanja permasalahannya Tapi dahulu, poin Anda baru sudah kami memberikan tangkap. solusinya. Iya, baik. Terima kasih Mas Aldi, Prof. Burhan, dan Ya. juga Bang Riza. Terima kasih sudah bergabung dalam dialog singkat kita di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.